Selamat pagi, jemaat berkesehatan yang dikasih Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Dari mimbar saya akan bacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-16 berbunyi demikian. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaan di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani. Kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hati. Baik, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan mengangkat pujian kita minggu-minggu. Kita akan nyanyikan pujian ini bersama-sama. Thank you.
Terima kasih Tuhan, kami ini juga berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, walaupun kami beribadah di rumah Tuhan, namun tidak mengurangi sukacita kami, ucapan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Sidang dikasih Tuhan, mari kita akan angkat pujian sukacita kita dalam Kristus Maha Kuasa. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Ayat 1, ayat kedua kita langsung masuk ke kur, kemudian ayat ketiga, keempat, kur, dan kita akan ulang kurnya sekali lagi. Kita pujikan pujian sukacita ini bersama-sama dalam Kristus Maha Kuasa.
jawaban hidupku.
Indonesia saat ini Tuhan. Kami berdoa walaupun kami berada dalam pandemi corona Tuhan, namun kami percaya bahwa kuasa-Mu, kasih-Mu sungguh nyata dan hadir hari lepas hari dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan kepada-Mu, menyerahkan gereja Baptis Efrata yang kami kasihi. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan gereja ini ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Dunia Tuhan yang senantiasa boleh turun campur tangan. Begitu banyak Tuhan rencana-Mu yang indah bagi kami, dan kami mengaminkannya itu Tuhan. Kami percaya bahwa gereja-Mu boleh tumbuh, berkembang, dan boleh maju Tuhan. Dan saat ini kami menyerahkan anak-anak-Mu dalam pelayanan kami masing-masing, baik panitia perancang, tapi juga Tuhan buat hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menggembalakan di tempat ini, Pendeta Shenaba beserta ibu dan juga keluarga. Bila Tuhan sendiri yang boleh pakai secara luar biasa, sehingga kami semuanya Tuhan bersama-sama maju, bersama-sama melayani untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga percayakan sekolah minggu, kaum muda, kemudian kami juga berdoa Tuhan untuk panitia-panitia lain yang ada di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kita sama-sama bangkit untuk mengembangkan gereja di tempat ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para hamba Tuhan yang ada di Indonesia. Pakai kami Tuhan, pakai anak-anak, pakai anak-anak-Mu yang telah Kau percayakan di tempat Engkau tempatkan Tuhan. Kiranya nama Tuhan boleh dimuliakan dalam pelayanan kami. Kami juga menyerahkan pelayanan mereka Tuhan, baik yang ada di kota, di pedesaan, sampai di pelosok Tuhan. Karena kami percaya bahwa mukjizat-Mu boleh nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampuni dosa kesalahan kami ya Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita saat mendengarkan firman Tuhan dengan sebuah pujian jiwa dan berdoa buat Tuhan. Mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Oh
Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pagi ini mari kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang saya ambil dari Galatia 5 ayat 1 dan ayat 13. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara. Ayat 1 berbunyi, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami bersyukur untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Biar Engkau berbicara kepada kami, memberikan pengertian buat kami, sehingga kami sungguh mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kami ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, judul khotbah pagi ini berjudul bentuk-bentuk kebebasan. Setiap orang tentunya ingin memiliki kebebasan dalam bidang apapun. Dalam bidang ekonomi, dalam bidang keuangan, dalam bidang apapun kita ingin bebas. Kita tidak ingin terbatas. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, ada seorang tokoh bernama Thomas Jefferson. Dia menyatakan satu revolusi dalam sejarah umat manusia untuk menghargai kemerdekaan. Dia mengatakan kami berpendapat bahwa semua kebenaran ini akan nyata dengan sendirinya, bahwa semua orang diciptakan setara, bahwa mereka diberkati oleh pencipta mereka dengan hak-hak asasi tertentu, yang diantaranya adalah hidup, kebebasan, dan pencarian akan kebahagiaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita perhatikan di bagian ini, kita melihat bagaimana kebebasan itu ingin dicapai oleh seseorang. Kemerdekaan ideal untuk semua masa. Di mana kita bisa mencarinya? Bagaimana kita menggunakan kemerdekaan itu? Mari kita merenungkan sejumlah bentuk pencarian kemerdekaan yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama kita bisa melihat bentuk kemerdekaan. Sebagian orang mencari kemerdekaan melalui kekuatan. Orang-orang yang menginginkan kemerdekaan bagi diri mereka sendiri, mereka mencari melalui kekuatan. Apa yang mereka inginkan, mereka dapatkan. Mereka tidak menghargai orang lain maupun harta milik orang lain. Tujuan utama mereka hanyalah memuaskan hawa nafsu mereka sendiri, tidak peduli dari mana asalnya. Yang penting aku kuat, aku dapat. Itulah kemerdekaan yang diperoleh oleh sebagian orang ini. Filosofi pencariannya adalah siapa kuat, dia dapat. Atau dikatakan sebagai hukum rimba. Kekuasaan tidak dapat mendatangkan kemerdekaan. Siapa yang berkuasa tentunya ada kekuatan lain yang ingin menggulingkannya. Tentunya seperti itu. Tidak banyak. Semua saling ingin menguasai, sehingga mereka adu kekuatan. Mereka ingin bebas. Mereka ingin memiliki satu kekuasaan yang luar biasa, sehingga mereka mengerahkan tenaga mereka untuk memperoleh sesuatu di dalam kehidupan mereka. Ingatlah saudara, di dalam Matius 26 ayat 52 Yesus mengatakan, barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Dengan kata lain, saudara, jika orang ingin menggunakan kekuatan, maka dia juga akan binasa oleh kekuatan orang lain. Atau tim yang menyombongkan diri sebagai tim yang terbaik adalah tim yang ingin ditaklukkan oleh tim lain. Ingatlah bahwa orang-orang yang menggunakan kekuatan tidak akan pernah ada di posisi yang benar. Kita perhatikan di sekitar kita bahwa ketika orang sudah kepepet, maka kekuatan fisik yang digunakan oleh mereka. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa mereka
tidak benar. Jadi dengan kekuatan, dengan power, kemerdekaan itu tidak menjadi baik. Malah menjadi bumerang bagi kita. Yang kedua saudara, kebanyakan orang mereka mencari kemerdekaan melalui hukum. Seolah-olah hukum adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan mereka. Hukum dikatakan oleh mereka merupakan satu keselarasan dalam hidup mereka. Karena harus berimbang. Bahwa di dalam setiap daerah, di dalam setiap tempat, ada peraturan-peraturan yang berlaku. Demikian halnya saudara, dimanapun kita berada, termasuk di rumah, termasuk di sekolah, termasuk di gereja, ada aturan-aturan yang harus kita ikuti. Tetapi apakah itu semua akan mendatangkan kemerdekaan? Ketika kita melakukan dengan sukacita, tentunya itu menjadi satu hal yang menyenangkan bagi kita. Dan itu bukan beban. Tetapi ketika kita menjadikan hukum sebagai satu beban dalam hidup kita, maka kehidupan kita menjadi berat. Seolah-olah orang mengatakan, aku tidak boleh begini, aku tidak boleh begitu, dan lain sebagainya. Sehingga orang mengatakan ada hukum untuk dilanggar. Apakah kita setuju? Tentunya tidak. Bagaimana ketika ada hukum, tentunya harus dilanggar. Saya katakan peraturan adalah untuk menertibkan keadaan. Bagaimana ketika di rumah kita tidak punya aturan? Bagi anak-anak kita, mereka hidup semaunya, mereka bangun semaunya, mereka tidak pernah membereskan ini dan itu. Bagaimana saudara? Akan jadi apa anak-anak kita? Tetapi ketika kita punya peraturan, harus bangun pagi, mereka sarapan, mereka pergi ke sekolah, mereka harus belajar, tidur jam berapa, sehingga kehidupan mereka menjadi tertib. Dan ketika anak itu meresponnya dengan baik, apa efek yang terjadi dengan anak ini? Tentunya dia memiliki ketertiban hidup. Dia punya satu dorongan untuk dia lebih baik lagi. Dan akhirnya kita akan bisa lihat apa yang terjadi. Ketika dia besar, dia punya kebiasaan yang baik. Dia punya attitude yang baik. Oleh karena dibina sejak kecil. Tetapi bukan berarti hukum merupakan sesuatu yang utama. Tetapi hukum merupakan satu pagar dalam kehidupan kita. Banyak orang ingin menggunakan hukum. Tetapi saya katakan bahwa hukum tidak yang terbaik. Hukum adalah salah satu yang dapat kita gunakan. Tetapi bukan hal yang utama. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, filosofi kemerdekaan melalui hukum menyatakan seperti yang dirangkum oleh Presiden Amerika, Gerald R. Ford, dalam pidato pelantikan bahwa kebenaran yang memberikan kekuasaan, yaitu hukum yang benar adalah kekuatan yang menghasilkan kebaikan. Penting lagi ketentraman, peradaban, kedamaian dalam negeri, dan keselarasan sosial. Dia mengatakan hal demikian. Jadi saya katakan hukum, seperti yang tadi dikatakan, seperti pagar atau menyediakan keselarasan yang terbatas. Tetapi mari kita perhatikan. Bukan berarti dilarang ini, dilarang itu, begitu sulitnya saudara. Tapi ketika kita lakukan dengan penuh cinta kasih, maka kita melakukan semua itu dengan penuh sukacita. Sungguh luar biasa, bukan? Nah, saudara, hukum tidak lebih baik daripada yang mereka ciptakan, melakukan, dan menafsirkannya. Didukung oleh orang-orang yang memiliki keyakinan baik dalam hukum maupun pejabat publik. Betapapun bagusnya suatu hukum diterapkan setara untuk semua dan dijalankan dengan sangat adil, diterapkan untuk menertibkan masyarakat, hukum tidak akan mampu memberikan kemerdekaan penuh yang dirindukan oleh semua orang. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Yang ketiga, saudara,
sebagian orang dapat menemukan kemerdekaan dalam kasih karunia yang tersedia melalui iman dan terekspresi dengan sendirinya di dalam kasih. Ini yang seharusnya terjadi. Kemerdekaan tersedia bagi siapa saja yang percaya akan Injil Yesus Kristus. Ini adalah tema Galatia, surat yang ditulis di tengah panasnya pertentangan antara orang-orang yang mencoba menjadikan orang-orang Kristen bukan Yahudi, mentaati keimamannya dan hukum-hukum seremonial Yahudi, atau para mereka pengikut Yudaisme. Dan mereka yang menekankan bahwa anugerah Allah yang membawa seseorang percaya kepada Yesus Kristus telah membebaskan orang tersebut dari kungkungan hukum dan membebaskan rohnya sehingga ia dapat meraih secara sukarela apa yang tidak dapat dicapai oleh hukum lewat paksaan. Kebebasan rohani tetap ada sekalipun manusia membatasi. Ketika Paulus menulis di dalam penjara dalam Filipi 4 ayat 11, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Artinya dalam kelimpahan dan juga di dalam kekurangan. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku, kasih yang menyertai iman. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di mana tidak ada ketakutan, di situ ada kebebasan. Sungguh luar biasa, saudara. Kita hidup bebas dan kita merdeka. Kasih menggenapi apa yang hanya bisa diharapkan oleh hukum. Hukum dan pemerintah adalah teror bagi perbuatan jahat, bukan bagi perbuatan baik. Dalam Roma 13 ayat ketiga. Idealnya saudara, apa yang diusahakan untuk diraih oleh hukum dengan memberikan peringatan negatif, dilarang ini, dilarang itu, hanya dapat diperoleh dengan memberikan tuntutan kasih yang positif. Galatia 5 ayat 14, Roma 13 ayat 9, dikatakan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Siapa yang tidak mengasihi dirinya sendiri? Ketika kita mengasihi diri sendiri, itulah kunci untuk kita bisa mengasihi orang lain. Ketika Putra Allah membebaskan kita, kita sungguh-sungguh sudah bebas. Yohanes 8 ayat 36. Dan sejak saat itu, kita tidak sama lagi dengan manusia lama kita. Manusia yang hidup penuh dengan dosa sekarang sudah dibebaskan, sekarang sudah dimerdekakan, dibayar oleh darah yang mahal, darah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang tercurah, yang tidak dapat dibayar dengan harga apapun, tetapi Dia memberikan sebagai anugerah bagi kita. Maka kita seperti Tuhan kita, ini tugas kita untuk kita melayani satu dengan yang lain. Matius 20 ayat 28. Mari kita memberikan kebebasan, tetapi kita nyatakan kebebasan di dalam kehidupan kita, bahwa hidup di dalam Kristus adalah kebebasan dalam hidup kita. Sungguh indah hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kita kasihi. Inilah yang menjadi tugas kita, untuk kita hidup merdeka di dunia ini dan membagikan kemerdekaan itu buat banyak orang, bahkan mereka boleh ikut percaya pada Tuhan Yesus Kristus, karena Dialah sumber kemerdekaan. Jika kita mencari kemerdekaan, carilah di tempat kita bisa menemukannya, bukan dengan kekuatan. Betapapun kuatnya kita, tentunya tidak dapat kita dapatkan kemerdekaan itu. Bukan dengan hukum, sekalipun begitu baik hukum itu, melainkan dengan iman yang terwujud di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebab itu saudara, semakin hari, mari hidup kita semakin serupa dengan Kristus. Hidup kita semakin dekat dengan Kristus dan menyatakan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mari saudara, wujudkan iman kita di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa.
Bapa di dalam surga, terima kasih buat kesempatan pagi ini. Kami boleh merenungkan firman-Mu dan kami bersyukur buat kemerdekaan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Sehingga kami hidup merdeka oleh karena iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan dapat kami wujudkan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sehingga banyak orang melihat ada Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita awali sama firman Tuhan dengan sebuah pujian hati-hati. Kita pujikan pujian ini dengan senang hati berdoa sebagai mengungkapkan rasa syukur kita atas firman Tuhan pagi hari ini. Terima
Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pagi ini dan mari kita akan berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau terus berbicara kepada kami, memberikan pengertian buat kami, dan bahkan kami sungguh menjadi saksi-saksi Kristus. Kami menyatakan iman kami di tengah dunia yang fana ini, di dalam wujud kasih yang kami nyatakan bagi mereka. Sehingga mereka melihat Yesus yang hidup di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau Allah yang menyertai kami. Apapun aktivitas kami percaya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang memimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera yang Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.